Perkenalkan, nama saya Isniani Cahyanto, STGP SMP 3 Lewiliang, Kabupaten Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membuat koneksi antar materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Untuk menjadi pemimpin pembelajaran sehingga tercipta merdeka belajar, butuh wawasan yang utuh, dimulai dari filosofi pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro, Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani, yang diterapkan dalam pembelajaran sehingga nanti akan melatihkan 5 kompetensi sosial emosional, mulai dari kemampuan berinteraksi sosial, kesadaran diri, pengelolaan diri, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, sehingga nanti diharapkan akan menghasilkan guru-guru sebagai pemimpin pembelajaran sehingga tercipta murid yang merdeka belajar. Bagaimana pandangan KHD dengan filosofi trilokanya terkait dengan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil? Ing Ngarso Sungtulodo, bisa seorang guru menjadi teladan karakter yang baik seperti menjadi teladan kedisiplinan, sopan santun, sikap mental positif, dan pembelajar sepanjang hayat. Ing Madya Mangunkarso, motivasi terkait ekstrinsik dari seorang guru harus selalu ditanamkan. Tutwuri Handayani memberikan ruang dan kepercayaan kepada murid. Ruang dan kepercayaan pada murid ini harus diwujudkan dengan pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan dan minat para murid. Guru harus berperan sebagai coach untuk memomong, untuk menjadi sebagai guru pamong. Guru harus menerapkan murid sebagai subjek belajar, pelaku utama, aktor utama, bukan objek saat proses pembelajaran. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Sangat berpengaruh, terutama dalam 9 langkah pengambilan dan pengujian sebuah keputusan. Saya harus mengubah dari kecenderungan berdasar nilai yang tertanam dalam keluarga saya, ternyata sangat penting untuk membuat keputusan menjadi lebih utuh dan kreatif. Misalnya melalui kebiasaan berpikir menurut versi idola saya, dampak keputusan yang diambil saya, kemudian pengecekan keputusan dengan membuka diri, penting untuk saya lakukan. Apakah kegiatan terbimbing, kegiatan coaching oleh pendamping atau fasilitator dalam pengujian pengambilan keputusan telah efektif? Sangat efektif saya rasakan. Hal ini didasarkan pada adanya saling melengkapi dari instruktur dan fasilitator dan pemberian praktik contoh nyata dari instruktur sebagai coach dan para CGP sebagai coachinya. Bagaimana cara instruktur bertanya dan memberikan respon positif sangat-sangat aplikatif. 9 langkah pengambilan keputusan itu dimulai dari mengenali nilai yang saling bertentangan, menentukan pihak-pihak yang terkait, mengumpulkan data yang relevan, pengujian benar lawan benar, benar lawan salah, melakukan resolusi, investigasi opsi trilema sehingga menghasilkan keputusan yang alternatif, kreatif, membuat keputusan, dan terakhir yaitu merefleksikannya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali pada nilai yang dianut oleh seorang pendidik benar-benar menggugah pikiran, rasa, dan empati saya karena memang yang disajikan benar-benar sesuai dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak kepada meminimalisir adanya gap atau kecemburuan di antara pihak-pihak yang terkait, pihak atasan, pihak bawahan, ataupun dengan relasi kerja.
Saya yakin hubungan sinergis dapat tercipta manakala keputusan yang diambil tepat tidak didasarkan hanya karena suka atau tidak suka. Lalu, apakah kesulitan-kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan? Ya, kesulitan ini yang saya rasakan yaitu adanya pemahaman bahwa siapa yang bicara, bukan apa yang dia bicarakan. Nah, kondisi ini harus diubah dengan pembuatan keputusan yang rasional dan melakukan 9 langkah yang terukur. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Sangat memerdekakan murid. Kenapa? Karena kita sebagai guru benar-benar praktek sebagai pamong yang momong murid. Murid dilatih untuk menjadi pribadi manusia yang bertanggung jawab, paham atas konsekuensi keputusan yang akan diambilnya. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Saya rasa saat keputusan yang diambil guru adalah sebuah kesalahan, dalam artian misalnya intimidatif, cacian, atau bahkan labeling atas kesalahan seorang murid, maka hal tersebut akan terekam seumur hidup dan menimbulkan efek dendam, tidak suka, dan antipati murid kepada keputusan tersebut. Akibat lebih jauh, murid akan tidak dihargai dan menyia-nyiakan bakat minatnya karena efek psikis. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran materi ini? Menjadi guru yang menerapkan filosofi KHD, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai bakat dan minat murid, akan mampu menjadi pamong yang dibutuhkan oleh murid, pamong yang dirindukan oleh murid, pamong yang arif dan bijaksana, memperlakukan murid sebagai pribadi yang unik, yang mampu tumbuh kembang sesuai kodratnya. Kesimpulannya yaitu, peran guru sebagai pemimpin pembelajaran harus dilandasi dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, coach dengan coachee, hubungan antara murid dengan guru, sehingga murid dapat tumbuh kembang sesuai dengan kodratnya. Pemimpin pembelajaran harus mampu mengidentifikasi jenis dilema, apakah itu etika atau moral, penentuan pihak-pihak yang terkait sebagai langkah awal dalam meminimalisir konflik, dan yang terpenting yakni mengkaji tentang dampak, legalitas, serta kode etik profesi sebagai guru. Terima kasih. Guru belajar sepanjang hayat mewujudkan merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.